Vultures in every venture. Boy. This is what he thinks of you. Man that controls that people. Only because you said it would. Hai, kembali lagi dengan RN Cinema. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian makan dulu bagi yang belum makan. Kalau yang udah, langsung subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Oke, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Current Warrior, yang artinya perang arus listrik. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di masa lampau, di mana terjadi cekcok orang-orang jenius dalam menemukan listrik. Daripada kita penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tahun 1880, dikala itu dunia di malam hari masih diterangi dengan api, dan mesin masih digerakkan manual dengan tenaga manusia. Kemudian singkat cerita muncullah seorang insinyur bernama George Westinghouse yang memperoleh kekayaan dari penemuannya, yaitu rem udara kereta api. Setelah itu ia menginvestasikan seluruh kekayaannya pada gas alam, yang saat itu ia yakin gas alam akan berperan untuk masa depan cahaya penerangan dan masa depan industri. Namun di tengah proyek besarnya itu tiba-tiba aja muncul penemu bernama Thomas Alva Edison. Ia sudah sangat terkenal, tapi sayangnya dia miskin. Thomas Alva Edison adalah orang yang telah menggarap energi alternatif paling unggul, yaitu listrik. Dan itulah awal mula persaingan dan peperangan antara penemu terjadi. Film dimulai dengan diperlihatkannya sekumpulan orang-orang penting yang turun dari kereta api, berjalan di tengah gelapnya malam. Dan saat itu satu-satunya penerangan hanyalah lentera dari api. Kemudian saat mereka sampai tujuan, melihat keindahan cahaya itu, orang-orang sangat terkagum, karena itu adalah kali pertamanya mereka melihat lampu bolam. Dan karena penemuannya ini, dengan cepat nama Thomas Alva Edison mengguncangkan dunia dan Amerika Serikat. Kemudian film berpindah ke kota Pittsburgh, Pennsylvania. Ini adalah tempat kediaman penemu rem udara, yaitu George Westinghouse. Saat itu dia sedang mengadakan pesta mewah atas kesuksesannya. Namun George waktu itu terlihat sangat gelisah, karena banyak dari teman-teman bisnisnya yang membanding-bandingkan bahwa energi gas miliknya sangatlah mahal dibandingkan dengan energi listrik milik Edison yang relatif jauh lebih murah. Karena hal itulah Westinghouse dan asistennya yang bernama Franklin Pope memutuskan untuk mengundang Edison ke rumahnya dengan tujuan menjalin kerjasama untuk bersama-sama menerangi dunia. Namun sebelum menemui Westinghouse di waktu itu, Edison bersama istri serta kedua anaknya dan juga sekretaris pribadinya yang bernama Samuel Insull, mereka semua diundang untuk bertemu dengan presiden dan seorang investor bernama J.P. Morgan. Di hadapan mereka berdua, Edison lalu menunjukkan penemuannya yang dinamai dengan fonograf, sebuah alat yang bisa menyimpan suara dan memutar kembali hasil rekamannya. Alat itu kita kenal sekarang sebagai perekam suara. Presiden di waktu itu benar-benar sangat takjub, karena untuk pertama kalinya dia bisa mendengarkan suaranya sendiri keluar dari sebuah alat. Kemudian setelah itu Edison pun masuk ke dalam inti pertemuan mereka. Ia memperlihatkan sketsa rancangannya, cahaya hangat di dalam kaca yang akan menerangi seisi kota. Edison berpendapat bahwa cahayanya tidaklah berbau dan tidak beracun. Bahkan dia juga mengklaim bahwa cahayanya itu mampu bertahan selama 13 jam, yang tentunya hal itu lebih murah dan lebih aman dari energi gas milik Westinghouse. Namun untuk merealisasikan penemuannya ini, Edison membutuhkan dana tambahan sebesar $1,5 juta dan 2 gedung untuk menyimpan 6 dinamo listrik miliknya. Namun J.P. Morgan di sini tidak tertarik dengan proyek itu. Ia hanya menginginkan Edison untuk menciptakan senjata canggih. Dan hal itu sangatlah berlawanan dengan prinsip Edison, karena sejatinya Edison tidak mau menciptakan alat apapun yang dapat membunuh manusia. Alhasil mereka pun pulang tanpa membawa hasil. Di tempat lain, Westinghouse dan semua keluarganya sedang bersiap-siap untuk menyambut Edison. Ia benar-benar sangat berharap untuk bisa bekerjasama dengan Edison. Namun sangat disayangkan, entah mungkin karena Edison kelelahan atau dia kecewa dengan J.P. Morgan, dia dengan mendadak membatalkan pertemuan itu. Tentu hal itu membuat Westinghouse sangat terpengaruh. Dia begitu takut bila nanti kerajaan bisnis yang dia bangun dari nol runtuh begitu aja dikalahkan Edison. Kemudian beberapa hari pun berlalu. Di saat Edison merekam suara istrinya, tiba-tiba aja J.P. Morgan menghubungi Edison.
Ternyata JP Morgan pada akhirnya menyetujui untuk mendanai proyek lampu bolam dan generator ciptaan Edison yang akan menerangi seisi kota. Dan disinilah Edison bersama Insull dan para pekerja bawahan Edison lainnya mulai membangun proyek besar itu. Mereka memulainya di kota New York. Kemudian film pun berpindah pada penemu lainnya, yaitu Nikola Tesla. Terlihat di saat ia sedang bermimpi menciptakan sesuatu, lalu saat ia terbangun dengan cepat ia mencatat semua idenya. Perlu diketahui bahwa Nikola Tesla bukanlah orang asli Amerika Serikat. Ia adalah seorang imigran yang datang ke Amerika Serikat lewat kapal laut. Bertahun-tahun setelah kedatangannya ke Amerika Serikat pun berlalu. Kini Edison dan Insull sudah berhasil membangun proyek besarnya di malam itu. Dan untuk pertama kalinya, 4 September 1882 di kota New York, dengan disaksikan ribuan orang termasuk Nikola Tesla, mereka melihat hal yang selama ini belum pernah mereka lihat. Di malam itu, perkotaan, jalanan, bahkan rumah mereka telah diterangi dengan lampu bolam berenergi listrik ciptaan Edison. Setelah berhasil menerangkan kota itu, kemudian Edison terus mengembangkan dan memperluas jangkauan penerangan ke berbagai penjuru kota. Westinghouse yang melihat kesuksesan besar Edison, dia pun bersama asistennya menemukan ide dan gagasan untuk mendapatkan perhatian Edison agar mau bekerja sama, yaitu dengan menciptakan dinamo listrik arus bolak-balik yang dikenal dengan arus AC. Lalu mereka pun mengklaim bahwa arus DC milik Edison tidak efisien, karena arus DC milik Edison hanya dapat menjangkau 1 mil menggunakan satu generator. Sedangkan ide yang dimiliki Westinghouse adalah generator dengan arus AC, di mana ia mengklaim bahwa penemuannya itu lebih efisien karena dapat menjangkau beribu-ribu mil hanya dengan satu generator. Namun sangat disayangkan hal itu hanyalah sebatas rencana dan juga belum dapat dipastikan apakah hal tersebut dapat diaplikasikan. Bahkan Franklin Pope mengatakan bahwa itu sangat mustahil. Pada saat itu Nikola Tesla mendatangi Edison untuk melamar di perusahaan milik Edison, yaitu Edison Electric, perusahaan yang mengklaim mampu menemukan penemuan kecil setiap 10 hari sekali dan penemuan besar setiap 6 bulan sekali. Di saat sesi wawancara, Nikola Tesla hanya ditawari gaji sebesar $100 per bulan. Namun, jika dia mampu menyelesaikan 5 hal yang tidak bisa dilakukan Edison, maka dia akan dibayar $5.000 per bulan. Di saat itu, Edison adalah seorang penemu hebat. Namun, di suatu hari tiba-tiba istrinya yang sehat didiagnosa terkena penyakit neuralgia, penyakit dari tekanan berlebih pada area mata, dan hal itulah yang membuat istrinya harus menggunakan alat bantu penglihatan. Di waktu yang bersamaan, Westinghouse mulai merakit generator listrik arus AC miliknya. Ia meyakini bahwa dengan satu generator sudah dapat menerangi seluruh kota. 75% lebih murah dan yang terpenting adalah jarak jangkauannya yang lebih luas. Dia pun lalu mulai membangun generator dan tiang-tiang kabel bertegangan tinggi. Sampai suatu hari ia melakukan ilustrasi di kota Great Britain. Tercatat 6 Maret 1886 mereka berhasil menerangi kota bermil-mil jauhnya hanya dengan satu generator saja. Edison yang mengetahui hal itu pun marah, karena hak paten lampu bola miliknya digunakan oleh Westinghouse. Edison sangat kesal karena penemuannya yang telah dia kerjakan selama 15 tahun telah dicuri secara terang-terangan. Edison pun sempat berniat untuk menuntut Westinghouse, namun hal ini tidak bisa dilakukannya karena dinamo miliknya menggunakan sistem arus DC, sedangkan dinamo milik Westinghouse bersistem AC. Edison merasa sangat tersaingi, yang akhirnya hubungan di antara mereka berdua pun semakin rumit. Edison sangat tertekan dengan hal itu. Lalu Nikola Tesla mencoba memberi saran pada Edison agar dia juga membuat dinamo bertegangan arus AC. Namun Edison tetap memegang prinsipnya bahwa dia tidak mau membuat sesuatu yang dapat membahayakan orang-orang, karena arus AC sangatlah berbahaya. Dan di sini jugalah Nikola Tesla mendapatkan perlakuan buruk dari Edison. Gaji yang dijanjikan Edison sebesar $5.000 pada Tesla ternyata hanyalah sebuah bualan, dan Edison menganggap itu hanya sebuah lelucon. Tesla yang sakit hati pun keluar dari perusahaan Edison dengan rasa kekecewaan yang mendalam. Setelah itu, di saat ada wawancara dengan media, Edison mulai menyebarkan kekurangan dari pengaplikasian arus AC. Setelah itu, di saat ada wawancara dengan media, Edison mulai menyebarkan kekurangan dari pengaplikasian arus AC. Dia mengatakan bahwa arus AC sangatlah berbahaya. Jika tersentuh, maka tegangan tinggi akan membunuhmu seketika. Namun dengan sistem arus DC semuanya aman, bahkan arus DC dapat disentuh dengan tangan kosong.
Dengan cepat berita itu pun tersebar di media koran. Di sana tertulis pernyataan Edition mengenai bahayanya sistem arus AC. Westinghouse yang awalnya hanya ingin mendapatkan perhatian dari Edition agar bisa diajak bekerja sama untuk menerangi dunia, ternyata malah mendapatkan respon yang tidak baik dari Edition. Seketika itu juga nilai ingin bekerjasamanya pudar, dan secara resmi di hari itu juga Westinghouse Electric Company mendapatkan kontrak dengan kota-kota yang menginginkan arus listrik AC. Di sisi yang lain, Nikola Tesla pada tahun 1887 di kota New York mulai membangun perusahaannya sendiri yang bernama Nikola Tesla Electric Light Company. Tesla sangat ambisius dan sangat ingin melampaui Edison karena merasa dendam atas perlakuannya waktu itu. Dan karena ia memulai bisnisnya dari nol, akhirnya ia meminta bantuan dari Benjamin File. Sementara itu, di tempat lain kondisi dari istri Edison mulai mengalami kongesti otak atau hambatan di otak. Dan kini penyakitnya mulai menyebar dan menyerang sistem penglihatannya. Cara berbicaranya sampai menyebabkan kelumpuhan. Dan akhirnya tak lama dari itu istrinya pun meninggal dunia, meninggalkan Edison dan kedua anak kesayangannya. Kematian istrinya ini justru membuat Edison semakin tertekan dan terpuruk. Di sepanjang malam, Edison selalu mengulang-ulang rekaman suara dari istrinya melalui alat perekam ciptaannya. Lalu pada suatu hari Edison pun mendapatkan saran dari seseorang. Ia mengatakan bahwa arus listrik milik Westinghouse memang benar-benar sangat mematikan. Maka Edison hanya perlu untuk membuktikan kebenaran tersebut. Edison pun menerima usulan itu. Untuk menjatuhkan Westinghouse, ia dan Insul pun mulai mendatangkan jurnalis dan wartawan koran untuk membuktikan bahwa arus AC sangatlah mematikan. Ia menggunakan kuda berukuran besar sebagai contoh. Edison pun memperlihatkan arus AC yang dapat membunuh seekor kuda. Setelah percobaan itu, ia didatangi oleh seorang gubernur New York. Gubernur tersebut mengajaknya untuk bekerja sama menciptakan kursi listrik untuk membunuh para tahanan. Namun hal itu bertolak belakang dengan prinsip Edison, dan akhirnya ia menolaknya. Kembali pada Nikola Tesla, kini ia telah dikhianati investornya. Dia dipecat dan semua penemuan serta perusahaan Nikola Tesla Light Company kini diganti menjadi Union Electric dan Manufacturing Company. Semua ide, gagasan dan partainya telah diambil hingga menjadikan Tesla begitu sangat miskin. Kemudian setelah itu di masa Edison mulai dikalahkan Westinghouse, ia pun mengambil saran dari Insul untuk mematenkan alat perekam suara yang ia ciptakan. Waktu demi waktu, akhirnya orang-orang pun mulai menggunakan alat perekam tersebut untuk berbagai macam keperluan. Di lain tempat, Westinghouse dan asisten pribadinya Franklin Pope sedang mengerjakan dinamo motor listrik terbarunya. Di saat itu, asistennya bekerja sendirian, dan tanpa sengaja dia terbalik memasang kabel arus dinamonya. Sehingga malam itu Franklin Pope tewas dengan kondisi badan yang hangus tersengat arus listrik AC. Edison tidak ingin menyia-nyiakan momen yang terjadi. Di sini, Edison telah meyakinkan orang-orang bahwa dengan listrik AC 1000 volt itu dapat menewaskan manusia. Karena pernyataan Edison itulah, akhirnya Westinghouse kehilangan konsumennya dan harus memberhentikan pekerjanya. Di tengah musibah yang dihadapinya, JP Morgan tiba-tiba aja mendatanginya dan menawarkan kerjasama untuk menggabungkan perusahaan mereka berdua. Setelah mendapat cukup kekuatan, Westinghouse kembali menyerang Edison dengan mengatakan pada media bahwa Edison adalah seorang penipu yang menyerang ketakutan orang lain. Westinghouse mengatakan pada media bahwa Edison takut tersaingi karena sistem arus AC yang lebih baik daripada arus DC miliknya. Edison yang semakin hilang kesabaran pun akhirnya memilih untuk menjalin kerjasama rahasia dengan gubernur New York yang dulu pernah ia tolak. Di sini Edison melawan prinsipnya sendiri, yaitu menciptakan sesuatu yang dapat melukai atau membunuh manusia. Ia membantu gubernur itu untuk menciptakan kursi listrik bertegangan arus AC yang akan digunakan untuk terpidana hukuman mati. Namun Edison mau melakukan hal tersebut dengan satu syarat. Ia tidak mau nama dan identitasnya tertera pada pencipta alat tersebut.
Sampai suatu hari terciptalah kursi listrik tersebut dan terpidana mati yang pertama mendapatkan hukuman itu adalah William Kindler di kota Buffalo, penjara album pukul 7 pagi tanggal 6 Agustus 1890. Westinghouse yang sempat disalahkan atas terciptanya kursi itu, ia pun menyuruh seseorang untuk menemukan orang-orang yang terlibat dalam pembuatannya. Sampai akhirnya ditemukanlah sebuah berkas yang di dalamnya terdapat semua rancangan kursi listrik atas nama Edison. Dan kini akhirnya semua orang pun mengetahui sifat asli dari seorang Edison. Why didn't you burn the letters? They were from Thomas Edison. Di lain tempat, Nikola Tesla pun menjadi sangat miskin. Dia mulai kembali merangkak dari bawah dengan penemuan terbarunya. Sampai akhirnya George Westinghouse menemui Nikola Tesla dan membuatnya mau bekerja sama dengan Westinghouse. Di waktu itu, Tesla ditawarkan bayaran yang begitu tinggi hingga mencapai jutaan dolar per bulannya. You know that when I first came to this country, I worked for Mr. Edison. I did not. Tried my own company and was deceived. So why did they not treat me that way? Who was I? Some immigrant. 2 tahun kemudian, kini Edison dipecat oleh J.P. Morgan. Perusahaan Edison Electric diambil alih oleh Morgan dan diganti dengan nama Edison General Electric. Di upayanya yang terakhir, Edison pun menyuruh Insul untuk menemui anggota komite dan mempresentasikan kelebihan dari generator arus DC milik Edison. Edison General Electric Company? Excuse me. He's 12. Though I am young, I am an expert in these matters. Just to be clear, sir, any electrical current over 200 milliamperes can be deadly. Setelah Insul selesai, kini tibalah giliran Westinghouse. Namun tanpa banyak berbicara, ia hanya menyampaikan pada komite kalau generator dan sistem arus AC-nya lebih murah. Presentasi di hadapan komite itu sangatlah penting karena presentasi itu yang akan menentukan sistem arus listrik mana yang akan digunakan untuk seluruh dunia. Dan akhirnya Westinghouse lah yang menang dalam keputusan komite itu, dan arus AC itu jugalah yang menerangi seluruh dunia sampai saat ini. We live in a higher civilization. Edison di waktu itu kalah telak dalam pertempuran arus listrik. Namun tetap aja, walaupun Edison kalah dalam komite, ia tetap aja seorang penemu yang hebat, yang jasanya takkan terlupakan di dunia ini. Dan juga Edison mampu menciptakan sebuah mesin perekam gambar dan suara, yang kita kenal saat ini sebagai kamera video. Di akhir film, Nikola Tesla dan George Westinghouse membangun pembangkit listrik di air terjun Niagara dengan skala distribusi yang belum pernah dibuat. Namun pada akhirnya karena tidak mampu, Tesla wafat dalam keadaan berhutang di kamar hotel nomor 3327 di kota New York. Lalu pada tahun 1911, Institut Teknik Elektro Amerika menganugerahi kehormatan tertinggi pada George Westinghouse, yaitu medali Edison. Sebelum wafat, Westinghouse membakar seluruh dokumen pribadinya. Ia hanya berharap untuk dikenang atas apa yang telah ia lakukan untuk dunia ini. Sedangkan Edison mendapatkan hak paten kinetograf dan kinetoskop. Dia pun menciptakan sebuah industri perfilman, dan inilah temuan terakhir Edison sebelum dirinya wafat. Untuk menghormati kematiannya, negara meredupkan lampu selama 1 menit, dan film pun berakhir. Seru juga ya, mereka perang untuk melayani dunia, yang hasilnya bisa kita nikmati hingga saat ini. Oke, sampai sini dulu pembahasan film kita kali ini. Sampai ketemu di cerita seru selanjutnya. RN Cinema pamit, bye.